Hai teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Fabiola Saung, NPM 21810004300026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori definisi klasik dan baru. Langsung saja, yang pertama, sektor informal. Sektor informal merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal di sini digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara, bagaimana, dan di mana usaha tersebut dijalankan. Yang kedua, ciri-ciri sektor informal. Ciri-ciri dari sektor informal yaitu pola kegiatannya tidak teratur, yang dimaksud di sini itu di mana struktur kegiatannya itu masih belum tertata secara resmi atau belum tertata secara rapi. Yang kedua, skala usahanya kecil dan masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Jadi teknologinya itu masih belum canggih dan sangat-sangat sederhana. Yang ketiga, struktur usahanya didasarkan atas struktur unit kerja keluarga. Yang keempat, jam kerjanya tidak teratur atau tidak tetap. Jadi jam kerjanya itu belum tetap dan masih belum teratur. Yang kelima, tempat kerjanya tidak permanen atau tidak tetap. Jadi tempat kerjanya itu masih berpindah-pindah. Yang keenam, usaha tersebut untuk melayani golongan-golongan masyarakat tertentu dan memiliki daya saing yang tinggi. Yang ketujuh, tidak memerlukan keahlian dan keterampilan yang berdasarkan pada pendidikan formal khusus. Yang kedelapan, tidak mampu memanfaatkan keterkaitan dengan usaha lain dan yang sejenis dan lebih besar. Yang kesembilan, bersifat inovatif dan didasarkan pada kebutuhan konsumen terbatas dan mempunyai kekenyalan terhadap perubahan. Yang ke-10, tidak terjangkau oleh sistem pelayanan formal. Jadi, dari ciri-ciri sektor informal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan dari sektor informal itu mereka itu memiliki modal yang sangat kecil, teknologinya itu masih sangat sederhana, kegiatan usahanya juga tidak terorganisasi dengan baik, serta karyawannya sedikit dan merupakan kerabat atau anggota keluarga dari pengusaha itu sendiri. Yang ketiga adalah peran sektor informal. Sektor informal dapat memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi yang tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Sektor informal juga sering dikaitkan dengan pengolahan limbah atau sampah. Jadi sektor informal itu memunculkan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Yang keempat, penyebab timbulnya sektor informal. Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal ini menunjukkan bukti adanya keterpisahan secara sistematis empiris antara sektor formal dan sektor informal dari sebuah sistem ekonomi nasional. Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang sangat padat penduduk, di mana pengangguran maupun pengangguran terselubung merupakan masalah yang sangat utama. Dengan kenyataan seperti ini, limpahan tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sektor informal, tetapi masih dipandang sebagai penyelesaian sementara karena di dalam sektor informal sendiri terdapat persoalan yang sangat rumit. Yang kelima, usaha mikro. Usaha mikro adalah
kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Adapun tujuan dari usaha mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Yang keenam, ciri-ciri usaha mikro. Ciri-ciri dari usaha mikro itu, yang pertama, jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau tidak sama. Dalam arti di sini barangnya itu masih dapat dirubah-rubah kapanpun. Yang kedua, tempat usahanya juga tidak menetap. Jadi tempat usahanya itu masih berpindah-pindah atau tidak tetap. Yang ketiga, belum pernah melakukan administratif keuangan, serta juga masih menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Yang kelima, tidak sensitif terhadap suku bunga. Yang keenam, pemilik usaha mikro ini biasanya bersifat jujur serta ulet, dan ia juga mau untuk dibimbing apabila menerima pendekatan yang sangat tepat. Yang ketujuh, sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan. Yang kedelapan, tenaga kerja yang dimiliki itu tidak banyak, sekitar 1-5 orang saja. Termasuk juga di dalamnya itu terdapat anggota keluarganya. Yang kesembilan, usahanya itu juga relatif sangat kecil. Yang ke-10, lokasi usaha itu berada di sekitar lingkungan rumah. Yang ke-11, jarang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekspor dan impor. Yang ke-12, manajemen usaha juga dilakukan sendiri dengan secara sederhana. Yang ke-7 itu peran usaha mikro. Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari Kementerian Koperasi DA UKM 2005, yaitu yang pertama, kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, penyedia lapangan kerja terbesar. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan pasar baru dan sumber inovasi. Yang kelima, sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Yang kedelapan, perkembangan usaha mikro. Pengertian dari usaha itu sendiri adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Jadi itu adalah pengertian dari usaha. Sedangkan perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat dan kemungkinan untuk lebih maju lagi. Dapat didefinisikan yaitu perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya proses peningkatan omset penjualan. Yang kesembilan adalah masalah yang dihadapi oleh usaha mikro. Dalam usaha mikro, ada beberapa masalah yang umumnya dihadapi oleh pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha menengah ataupun pengusaha yang paling atas atau paling tinggi. Yang pertama itu, masalahnya itu yang sering dihadapi oleh pengusaha itu keterbatasan modal, keterbatasan tenaga kerja, ataupun modal investasinya terbatas. Lalu kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Masalah mengenai keterbatasan teknologi,
sumber daya manusia yang berkualitas sumber daya manusia yang kualitasnya yang baik itu sulit didapat atau sulit ditemukan. Terus masalah dalam informasi pasar maupun ada kesulitan dalam pemasaran. Jadi itu adalah masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha dalam melakukan usaha mikro. Sekian dan terima kasih.